Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ustadz Abdus di pembelajaran matematika kelas 6. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin kelas 6 itu sampai pengurangan bilangan bulat di positif dengan positif. Dan hari ini insyaallah Ustadz akan menerangkan tentang pengurangan bilangan bulat negatif dengan negatif dan positif dengan negatif ataupun sebaliknya. Langsung saja, sebelumnya mari kita buka pembelajaran hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz anjurkan bagi yang belum sholat duha ataupun murojaah silakan sholat duha dulu, murojaah terdahulu. Yang belum sarapan silakan sarapan terdahulu, biar pembelajaran hari ini lancar dan kalian paham. Langsung saja ya. Di negatif dan dengan negatif, silakan buka buku paket kalian di halaman 18. Negatif dengan negatif berarti min dengan min dikurang min. Contohnya nih, misalkan contoh, tentukan hasil dari min 6 dikurang min 8 sama dengan titik-titik. Jawabannya yaitu di sini Ustadz akan contohkan dengan garis bilangan ya. Soalnya di mana-mana kita akan garis bilangan ini merupakan langkah awal, langkah termudah gitu. Kalau misalkan kalian membuat garis bilangan terdahulu daripada kalian langsung menjumlahkan seperti itu. Di sini untuk garis bilangan ada 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, yaitu atau hasil akhir. Yang kalian harus ingat, di sini ada rumus tentang negatif dikurang negatif adalah yaitu bisa min atau dan juga bisa plus. Apabila angka pertama lebih besar daripada angka kedua, maka hasilnya min. Apabila angka kedua lebih besar daripada angka pertama, maka hasilnya plus. Contohnya misalkan di yang pertama, apabila angka pertama yang lebih besar, misalkan min 8 dikurang min 3 sama dengan min 5. Contoh yang kedua, apabila angka kedua lebih besar daripada angka pertama, yaitu min 3 dikurang min 8 sama dengan 5. Seperti itu. Ini rumus terpenting ya, yang harus kalian ingat, yang harus kalian hafal, yang harus kalian pelajari, pahami, seperti itu. Lanjutnya ya, sekarang kita akan membuat garis bilangan. Tadi contoh soalnya yaitu min 6 dikurang min 8. Di sini Ustadz akan membuat garis bilangannya terlebih dahulu dari min 7 sampai ke angka 6. Ke kiri min 7, ke kanan angka 6, seperti itu. Tahap pertama yaitu kita tentukan arah panah menunjukkan bilangan min 6. Bagaimana sih cara menunjukkan arah panah ke bilangan min 6? Seperti ini. Nah, kita buat garis putus-putus, setelah itu kita buat garis berbentuk panah ke arah kiri. Itu tahap pertama. Ingat, jangan sampai salah. Tahap pertama yaitu dari angka 0 sampai min 6, seperti itu. Setelah itu, tahap kedua, menunjukkan arah panah bilangan dikurang min 8. Pasti kalian mengira bahwasanya min 8 adalah ke kiri, ya kan? Jawabannya adalah salah. Karena arah panah dikurang min 8 adalah kebalikan dari ke kiri, yaitu ke kanan. Atau bisa disebut dengan min dikurang min, pasti hasilnya plus. Pasti itu. Ya, berarti dikurang min 8 sama dengan
Berarti kebalikannya dari ke kiri yaitu ke kanan. Contohnya seperti ini arah panahnya. Nah, seperti ini. Ingat, garis putus-putus tahap kedua yaitu dari angka min 6 sampai meloncat 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai ke angka 2. Ingat, min dikurang min pasti hasilnya plus. Oke? Dan arah panahnya ke kanan. Setelah itu tahap ketiga atau hasil akhir, yaitu hasil akhir dari min 6 dikurang min 8 sama dengan, yang harus kalian ingat adalah ketika hasil akhir kalian membuat garis putus-putusnya dari angka 0, bukan dari angka sebelumnya. Ustadz masih banyak mengoreksi latihan-latihan kalian kemarin, banyak yang mengisi dari angka sebelumnya ataupun dari angka 6 ataupun dari angka 2 seperti itu. Ingat, untuk hasil akhir dimulai dari angka 0 sampai jumlah akhir tahap kedua. Contohnya nih garis bilangannya, coba dilihat, yaitu dari angka 0 sampai ke angka 2. Kenapa angka 2? Karena hasil akhir dari tahap kedua. Seperti itu. Hasil akhirnya berapa? 2. Berarti min 6 dikurang min 8 sama dengan 2. Seperti itu. Dan yang harus kalian ingat, setiap tahap tingginya jangan disamakan ya, dibedakan. Seperti itu. Sampai sini sudah paham? Saya yakin kalian sudah paham. Selanjutnya ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu positif dengan negatif ataupun negatif dengan positif. Di sini Ustadz punya contoh. Silakan buka buku paket kalian di halaman 19 di sub C. Tentukan hasil dari 2 dikurang min 8 sama dengan titik-titik. Jawabannya yang tadi Ustadz beritahu, yaitu kita harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya lebih tergambarkan gitu kepada kalian, seperti itu. Seperti biasa di sini ada 3 tahap, yaitu tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 atau hasil akhir. Yang perlu kalian ingat di sini yaitu rumus positif dikurang negatif adalah hasilnya pasti plus, gak mungkin min, pasti plus. Sebaliknya, apabila negatif dikurang positif, hasilnya pasti plus. Pasti itu. Yang harus kalian ingat yaitu rumus ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang garis bilangan. Di sini Ustadz sudah membuat garis bilangan dari min 3 ke kiri dan ke kanannya sampai ke angka 10. Tahap pertama yang soalnya kan tadi 2 dikurang min 8. Tahap pertama yaitu kita tentukan arah panah menunjukkan bilangan 2. Seperti ini. Dari angka 0 kita buat garis putus-putus sampai ke angka 2. Setelah itu garis lurus panah ke arah kanan. Tahap pertama yaitu angka 2. Setelah itu tahap kedua, menunjukkan arah panah bilangan menunjukkan arah panah bilangan dikurang min 8. Pasti kalian mengira bahwasanya min 8 adalah ke kiri. Jawabannya salah. Oleh karena itu, arah panah dikurang min 8 adalah kebalikan dari ke kiri, yaitu ke kanan. Yang tadi Ustadz bilang, apabila min dikurang min sama dengan plus pasti hasilnya. Berarti kita jumlahkan saja angka 8 ini kita jadikan plus. Dan kita buat garis bilangan seperti ini. Kita buat garis putus-putus dari angka 2 ya, bukan dari angka 0. Karena angka 2 hasil akhir dari tahap pertama. Setelah itu kita buat garis putus sampai ke angka 10. Karena bilangannya, kenapa sampai 10? Karena bilangannya sampai 8. Dari 2 sampai
2 ditambah 8 sama dengan 10. Seperti itu. Kita buat garis putus-putus sampai garis lurus arah panah ke arah kanan. Kita tulis tahap kedua min dikurang min 8 seperti itu. Tahap terakhir yaitu tahap ketiga yaitu hasil akhir. Hasil akhir 2 dikurang min 8 sama dengan titik-titik. Yang harus kalian ingat adalah ketika hasil akhir kalian membuat garis putus-putusnya dari angka 0, bukan dari angka sebelumnya. Ingat, camkan itu ya. Soalnya masih banyak Ustadz ngoreksi kalian pasti hasil akhirnya itu dibuat bukan dari angka 0, tapi dibuat dari angka 2 ataupun dari angka 10, seperti itu. Gimana garis bilangannya untuk tahap 3 atau hasil akhir ini? Seperti ini. Kita buat garis putus-putus dari angka 0 sampai ke angka 10. Kenapa 10? Karena hasil akhir dari tahap kedua. Berapa hasil akhir tahap ketiga? Yaitu 10. Berarti 2 dikurang min 8 sama dengan 10. Pasti hasilnya plus kan? Pasti. Sebaliknya apabila min 8 dikurang 2, pasti hasilnya 10. Caranya gimana? Min 8 kita taruh di belakang, 2-nya kita taruh di depan. Atau min 8 dikurang 2, kita jumlahkan dulu, kita kurangin dulu, min dikurang min sama dengan plus. Berarti 8 ini plus. 8 dikurang 2 sama dengan 10. Seperti itu. Sampai di sini sudah paham? Misalkan kalian masih belum paham, silahkan tanya ke Umi Ustadznya. Ustadz persilakan. Selanjutnya, kita di sini akan latihan sedikit. Sekarang kalian kerjakan latihan di Ayo Berlatih halaman 19 dan halaman 20. Masing-masing sub kerjakan 2 soal. Tulislah di buku tulis. Ya. Kerjakan di halaman 19 dan halaman 20 di Ayo Berlatih. Masing-masing sub kerjakan 2 soal. Tulis di buku tulis. Ustadz tunggu. Umi Ustadznya tunggu. Ya. Mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan pembelajaran hari ini dengan pembacaan Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.